didik kelas 12A1 dan 12A2 SMK Negeri 1 Ambon dimanapun Anda berada. Ibu mengharapkan Anda ada dalam kondisi kesehatan yang sehat-sehat. Walaupun di tengah ancaman pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap belajar dan belajar. Untuk itu, di tahun pelajaran 2020-2021, Ibu akan mendampingi Anda untuk mempelajari materi produk kreatif dan kewirausahaan. Materi yang akan Ibu ajarkan di semester yang pertama atau semester ganjil ini pada saat Anda di kelas 12 di semester 5 adalah peluang usaha manufaktur. Yang pertama, Anda harus mengetahui tentang materi ini melalui pengetahuan. KD 3.1 menganalisis peluang usaha dan KD 4.1 merencanakan produk usaha. Tapi Anda juga harus belajar tentang mengenal peta peluang usaha, yang di dalamnya ada modul 1 yang akan membahas tentang materi yang pertama, peluang usaha bidang bisnis manufaktur. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah Anda mempelajari keseluruhan materi ini, diharapkan Anda dapat 1. Menganalisis peluang usaha, 2. Merencanakan produk usaha. Peluang usaha. Yang dimaksudkan dengan peluang usaha adalah kesempatan yang harus diambil oleh seorang wirausaha untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan keberanian yang dimiliki dan mengambil resiko yang dihadapi. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep peluang usaha adalah kesempatan dari setiap individu untuk memperbaiki hidupnya dengan mengadakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan income dan mendatangkan pendapatan secara jeli. Untuk melihat setiap peluang usaha yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitarnya, untuk itu seorang wirausaha dia harus jeli dalam mengantisipasi peluang-peluang usaha yang ada di seputar kehidupannya. 1. Sumber peluang usaha. Sebuah peluang usaha berasal dari ide, gagasan yang ada pada dirinya melalui inspirasi atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan usahanya. Untuk itu, sumber-sumber peluang usaha atau kesempatan-kesempatannya adalah sebagai berikut. 1. Suatu usaha itu membutuhkan proses yang panjang dan bisa seumur hidup, sehingga harus membuat adanya satu kebahagiaan atau kesuksesan yang harus dicapai oleh seseorang dalam mengelola usahanya. Yang kedua, usaha itu membutuhkan konsisten dan komitmen yang tinggi, sehingga kunci kesuksesan ada pada diri tiap-tiap orang atau pada diri seorang wirausaha. Pada saat ia mempekerjakan orang lain, ia pun harus berusaha untuk memberikan rasa kepuasan kepada orang tersebut.
Yang ketiga, kesuksesan bisnis merupakan akumulasi dari kesuksesan dalam menaklukkan kegagalan. Kenapa dikatakan menaklukkan kegagalan? Karena sisi positif yang dihadapi oleh seorang wirausaha adalah keuntungan dan kegagalan. Untuk itu dia harus berupaya dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kekuatan yang dia miliki untuk menaklukkan kegagalan, sehingga pada akhirnya ia sukses. Adapun beberapa sumber peluang usaha yang muncul dari diri sendiri antara lain: 1. Hobi atau bakat dan minat. Jadi sebenarnya kalau kita mau berusaha, kita harus tahu mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki, atau hobi apa yang kita suka, atau kegemaran apa yang sangat-sangat paling kita suka. Kenapa? Karena kalau kita suka atau kita menyukainya, dengan demikian usaha yang kita kelola, usaha yang kita bangun itu, kita melakukannya secara enjoy, atau kita selalu semangat dan semangat untuk mengelola. Yang kedua adalah keahlian. Keahlian itu yang kita miliki itu berarti spesifikasi dari usaha tadi yang kita lakukan, yang kita jalankan, mulai dari pengenalan diri kita dan kemampuan diri kita. Maka kegiatan-kegiatan dalam usaha itu akan kita lakukan karena kita kompeten dalam bidang atau dalam usaha yang kita tekuni. Dan yang ketiga adalah peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan ini juga sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Peluang itu adalah kesempatan dari latar belakang pendidikan. Pendidikan kita, tidak orang tidak lalu sukses karena mereka punya latar belakang pendidikan eksakta mungkin, tapi dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang real, yang kita hadapi, yang kita temukan, siapapun dia punya pengalaman pendidikan, sangat menguntungkan bagi dia dan pengetahuannya sangat menguntungkan bagi dia untuk dia melakukan bisnis tersebut. Yang berikut adalah tentang atau dari lingkungan. Peluang inspirasi yang timbul dari lingkungan. Yang pertama adalah usaha orang tua. Jadi usaha ini terwarisi. Usaha orang tua dilanjutkan kepada anak, contoh anak yang tua mungkin. Setelah itu akan dilanjutkan lagi kepada anak yang berikut. Jadi ada faktor penurunan pewarisan usaha tersebut. Yang kedua, lingkungan sekitar rumah. Kita bisa melihat, di Jalan Ayapati contoh, atau di lingkungan tempat kita tinggal ada kios-kios kecil, dan ketika kios-kios itu didirikan, orang lain lagi termotivasi. Kenapa? Karena dengan ketika kita berusaha mendatangkan pendapatan atau ada penambahan income, maka tingkat pemenuhan kebutuhan kita semakin sejahtera. Untuk itu, yang berikut yang kita lanjutkan adalah kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang kita miliki sehari-hari juga merupakan faktor penunjang bagi kita untuk berkarir di bidang bisnis atau berusaha. Yang keempat, saat kita berkunjung ke suatu tempat, contoh kita mengikuti satu kegiatan lalu kita terlibat, seperti di Jakarta mungkin, ketika kita pulang lalu ada ternyanyi atau terbayang-bayang dalam diri kita, ada ide dan ada gagasan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah rencana bisnis, menjadi sebuah rencana usaha, dan itu bisa kita kelola dan kita kembangkan di tempat kita. Yang berikut, terjadinya perubahan atau perubahan yang terjadi, contohnya 1. Perubahan global yang kita hadapi sekarang. Anda lihat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengglobal di mana-mana, bahkan sampai di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, perubahan lingkungan. Lingkungan yang kita tinggal, lingkungan yang kita kelola, atau lingkungan di mana kita beraktivitas, ini juga merupakan salah satu faktor pendorong kita untuk mengembangkan usaha kita. Yang ketiga adalah perubahan peraturan, yaitu peraturan pemerintah. Contoh, pemerintah menyarankan kepada tiap usaha untuk memiliki, contoh sederhana, izin mendirikan bangunan kalau ia memulai berusaha punya bangunan. Yang berikut, izin mendirikan usaha. Yang berikut, izin usaha perdagangan.
Dan yang berikut adalah ia harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Perubahan musim. Musim juga sangat berpengaruh dalam kita mengelola usaha. Contoh, di musim hujan sekarang. Ketika musim hujan, kita tidak bisa menjual es krim. Atau di musim hujan ini, kita sangat-sangat menggunakan atau membutuhkan payung, mantel hujan, atau jas hujan, dan sebagainya. Jadi musim juga sangat mempengaruhi sebuah usaha untuk berkembang. Yang kelima adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup itu menjadi tren di mana-mana. Tidak terpandang orang yang pendapatannya di atas, pendapatan menengah, atau pendapatan di bawah angka atau garis menengah. Yang termotivasi dalam diri adalah bagaimana dia tren, modis, ikut gaya. Tapi sebenarnya ini adalah juga peluang bagi para wirausaha. Karena para wirausaha ini mereka membaca peluang, mengantisipasi peluang dengan gaya hidup yang ada. Contoh sederhana, di saat COVID-19 ini kita hadapi begitu banyak pengusaha langsung mereka beralih memutastir ke pembuatan masker. Kita lihat di pasaran masker dengan segala bentuk jenis ada. Itu sebuah perubahan gaya hidup. Yang berikut adalah tentang perubahan tingkat tekanan pekerjaan. Pandemi COVID-19 juga sangat mempengaruhi tingkat tekanan pekerjaan. Bisa terjadi pemutusan hubungan kerja PHK, bisa terjadi perampingan, bisa terjadi pekerja dengan angka ganjil dan genap. Jangan itu di usaha, di pendidikan. Contoh, Anda dan Ibu tidak bisa kita tatap muka seperti lazimnya di kelas. Paling tidak Ibu percaya Anda merindukan sebuah tatap muka yang real. Yang berikut ke-8, perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat, perubahan itu sangat mengglobal di mana-mana. Informasi, komunikasi, dan teknologi itu sangat berpengaruh bagi kesempatan para wirausaha tadi untuk membaca atau menemukan peluang-peluang bisnis. Yang ke-9, perubahan tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan di mana-mana, contoh pertumbuhan satu masyarakat. Dari masyarakat desa ke perkotaan ke sebuah kota kabupaten, kota madya, negara, dan sebagainya. Jadi tingkat-tingkat pertumbuhan ini sangat mempengaruhi pengusaha atau wirausaha dalam mengembangkan, menata, mengelola bisnisnya ke depan. Yang lanjut dengan bagian D, konsumen. Konsumen yang pertama adalah keluhan-keluhan konsumen. Jadi ada hubungan timbal balik. Yang kedua, sarana-sarana penunjang. Sarana-sarana penunjang konsumen ini seperti contoh sederhana. Kita lihat sekarang kita dibatasi untuk berbelanja baik itu di pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern. Yang ketiga, permintaan khusus dari konsumen dan cara konsumen. Permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen. Konsumen itu biasa membeli sebuah barang atau suatu barang, mereka harus merasa puas dan itu menjadi kebutuhan mereka. Walaupun kadang-kadang itu tidak menjadi kebutuhan, menjadi keinginan mereka, tapi bagi seorang wirausaha itu adalah peluang. Dan yang keempat adalah gagasan dari orang lain. Orang lain yang ada di seputar kita, biasanya mereka memotivasi kita untuk apa? Memberikan kepada kita masukan-masukan, memberikan kepada kita saran-saran untuk melengkapi pengelolaan dan penataan bisnis yang kita kelola dan bisnis yang kita tekuni. Untuk itu, yang terakhir atau yang kelima adalah harapan dari konsumen terhadap produk kita atau produk Anda. Jadi seorang wirausaha untuk mau menghasilkan produk, ia harus tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada konsumen, bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu sesat, tapi kalau itu kebutuhan, itu berarti sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dan itu sangat penting bagi konsumen tersebut. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh. Jadi informasi-informasi yang diperoleh atau gagasan orang lain tadi merupakan masukan yang sangat berharga bagi seorang wirausaha. Dan materi yang terakhir adalah yang kedua, usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Kenapa usaha itu harus menggunakan analisis SWOT? Karena
Sarjana usaha yang menggunakan analisis SWOT adalah mereka menganalisis tentang kekuatan mereka, kelemahan mereka, peluang mereka, dan ancaman mereka. Kekuatan mereka, apa yang mereka miliki. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan apa yang mereka miliki supaya mereka boleh memperbaiki atau meningkatkan. Yang ketiga, peluang mereka untuk meraih kesuksesan dan peluang mereka untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, dan yang menjadi ancaman mereka adalah pesaing. Untuk itu, mereka harus selektif dan objektif untuk bagaimana bisa mengatasi pesaing-pesaing yang ada dan mereka bersaing secara sportif. Usaha yang melakukan analisis SWOT adalah wirausahawan yang diajarkan untuk bisa masuk menganalisis dirinya sendiri, yaitu menganalisis kemampuan apa yang dia miliki sehingga dia dapat mengembangkan, mengelola usahanya secara baik. Demikian materi paparan yang pertama yang Ibu bisa sampaikan atau Ibu boleh sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan ini. Ibu sangat mengharapkan untuk Anda mengulangnya lagi, Anda mempelajari lagi pada materi yang telah Anda kirimkan untuk Anda. Dan setelah itu, Ibu akan mengevaluasi dengan Anda mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada uji kompetensi yang pertama. Setelah itu, hasilnya Anda kirim ke Classroom belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12A1 12A2 SMK Negeri 1 Ambon. Sekian, salam sehat.